Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya, channel Trisnoku, dan Instagram nama saya sendiri. Pertemuan pertama, bisa dikatakan pertemuan ke-1. Jadi awal pertemuan materi informatika untuk khususnya kelas 10. Materi informatika kali ini beda dengan materi informatika yang tahun lalu. Langsung saja pembahasan pertama dari bab pertama, yaitu nanti yang akan dibahas melakukan operasi dasar pada komputer. Jadi dasar-dasar komputer, meskipun kalian sebelumnya pernah belajar dari dasar-dasar, tetapi untuk kali ini bagi yang memang belum memahami dasar-dasar komputer harus paham, karena kalian sudah memulai di kelas 10. Oke, selanjutnya yaitu nanti akan ada mengaktifkan komputer. Jangan sampai kalian tidak bisa mengaktifkan komputer maupun laptop. Tempat tombol-tombol, mana tombol tersebut ada di bawah dan ada di atas, kadang juga ada di tengah. Jadi kalian harus memahami itu, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Kemudian ada menggunakan mouse. Menggunakan mouse juga ada 2 bahkan lebih, dari mouse laptop maupun mouse yang biasa dipakai, itu ada di sebuah komputer. Kemudian menggunakan keyboard. Menggunakan keyboard, bagaimana caranya? Menggunakan dengan cara 10 jari semuanya bergerak. Jadi tidak hanya 1, 2, 3 jari saja yang harus kalian pakai untuk menggunakan keyboard. Kemudian menggunakan beberapa program aplikasi, dimana sebelumnya yang belum mengetahui program aplikasi itu apa saja, nanti kita bahas tuntas apa saja dari beberapa program aplikasi dari dasar-dasar komputer. Kemudian mematikan sebuah komputer. Mematikan sebuah komputer sangatlah penting, komputer maupun laptop. Jika cara mematikannya salah, maka akan berpengaruh di program aplikasi laptop maupun komputer. Kemudian nanti di bab 2 juga ada fungsi-fungsi dan operasi kerja berbagai alat-alat teknologi informasi dan komunikasi. Apa saja nanti yang akan dibahas, yaitu yang pertama fungsi dan cara kerja alat teknologi informasi dan komunikasi. Jadi fungsi, cara kerjanya seperti apa dari teknologi informasi dan komunikasi. Pembahasan di bab kedua, itu mungkin di pertemuan ke-6 maupun ke-7. Jadi pembahasan pertama tetap di dasar-dasar. Kemudian fungsi dan proses kerja jaringan telekomunikasi. Yang terakhir yaitu menggunakan software aplikasi teknologi informasi dan komunikasi. Inilah yang akan dibahas nanti di bab 2. Bab pertama maupun bab kedua mungkin 2 ataupun 3 kali pertemuan sampai di semester 2 nanti. Kemudian bab selanjutnya, bab ketiga, yaitu ketentuan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi menggunakan teknologi informasi dan komunikasi ada etika dan moral menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Tidak seperti menggunakan sepeda motor maupun alat-alat yang lain. Jadi teknologi informasi dan komunikasi juga memiliki etika dan moral. Kemudian ada pelanggaran etika dan moral dalam menggunakan teknologi. Kemudian ada hak atas kekayaan intelektual, tidak boleh dipakai orang lain, melainkan jika dipakai harus membayar. Itu nanti kita bahas di bab ketiga. Kemudian kesehatan dan keselamatan kerja dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Sini pembahasan tentang ketentuan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya yaitu di bab 4
Di bab 4 sama menggunakan sistem operasi maupun operasi sistem. Jadi mungkin ada materinya juga tentang sistem operasi, melainkan hampir sama dengan materi informatika. Dari bab 4 menggunakan sistem operasi, yaitu yang pertama nanti akan mengenal apa itu sistem operasi. Kemudian melakukan operasi dasar pada sistem komputer. Jadi pengoperasian tidak jauh beda dengan materi bab pertama. Kemudian mengenal dan menginstal peripheral. Jadi apa saja yaitu peripheral yang dimaksud di dalam komputer maupun laptop. Kemudian ada setting peripheral. Ini yang terpenting juga dan yang terakhir manajemen file. Terpentingnya tadi agar file-file yang ada di laptop maupun HP tidak saling berserakan. Jadi ada foldernya sendiri, folder dokumen, folder musik maupun folder video dan file-file yang lain. Selanjutnya yaitu di bab 5. Di bab 5 ada menggunakan software pengolahan kata. Jadi software pengolahan kata yang sangat penting dalam dunia kerja. Software ini hampir 95% semuanya dipakai di perkantoran. Sedikit banyaknya kalian wajib menguasai software pengolahan kata. Apa saja nanti yang akan dibahas, yaitu yang pertama menu dan ikon dalam perangkat lunak pengolahan kata. Kemudian menggunakan menu dan ikon membuat dan menyimpan, mohon maaf ini salah G, jadi menyimpan dokumen. Jangan sampai kalian sudah kelas 10 tidak bisa menyimpan maupun membuat dokumen yang ada di software pengolahan kata. Kemudian ada mengolah dokumen. Mungkin yang dimaksud mengolah dokumen adalah dari adanya surat, kemudian surat tersebut bagaimana cara mengedit, bagaimana cara menata, dan bagaimana cara menambah kata-kata yang ada di surat tersebut. Kemudian mencoba untuk menulis artikel. Menulis artikel juga sangatlah penting, karena sebuah artikel pasti dibutuhkan untuk melamar pekerjaan maupun memberikan keterangan di dunia kerja. Selanjutnya yaitu di bab 6 mengenal pemrograman komputer. Jadi hal seperti ini memang peminat dan kemauan seseorang berbeda-beda. Ada yang suka dengan pemrograman dan ada juga yang suka dengan jaringan. Jadi ada dua dalam ilmu komputer. Yang pertama pemrograman, juga ada tentang jaringan. Sama pentingnya sebenarnya. Di sini yang dibahas nanti adalah mengenal pemrograman dan bahasa pemrograman. Jadi bahasa pemrograman tidak hanya satu di dalam sebuah pemrograman. 2, 3, 4, 5 bahkan lebih bahasa pemrograman yang dipakai untuk dunia komputer. Kemudian ada mengenal wilayah kerja perangkat lunak pemrograman. Jadi pemrograman tidak harus menggunakan aplikasi A, aplikasi B, aplikasi C. Bahkan banyak sekali aplikasi-aplikasi pemrograman yang nanti bisa kalian coba. Kemudian lebih jauh mengenal objek, properti, metode, dan event. Ini juga mengenal objek lebih penting, dan propertinya apa saja yang dipakai, dan metode dan event. Kemudian memulai Microsoft Visual Basic. Jadi ada salah satu, ini adalah Visual Basic yang sudah ada di sebuah komputer maupun laptop. Lebih jauh menggunakan bahasa pemrograman. Jadi dari yang pertama tadi, bahasa pemrograman apa saja, yaitu nanti yang akan dipelajari di pertemuan selanjutnya.
Kemudian yang terakhir yaitu membuat project pemrograman. Jadi mencoba hal kecil untuk membuat project pemrograman yang ada. Oke, itu saja. Sekian dari saya. Terima kasih. Silahkan dipelajari dulu, nanti akan berlanjutan di pertemuan berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.